Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rahmania yang kali ini akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Yuk siapin dirinya untuk belajar hari ini. Kita langsung masuk ke materinya ya. Ibu akan share mengenai PPT Sistem Pencernaan Manusia. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nah, di sistem pencernaan manusia ini akan dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama adalah alat pencernaan manusia, dan kedua enzim-enzim yang membantu pencernaan, dan yang ketiga gangguan pencernaan. Kita langsung masuk aja ke alat pencernaan manusia. Nah, alat pencernaan manusia ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah tempat karbohidrat dan lemak langsung dicerna. Di dalamnya ada lidah, gigi, dan air liur yang akan membantu pencernaan kamu. Nah, dari situ makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu panjangnya hampir 25 cm. Sepertiga bagian atasnya terdiri dari otot rangka dan 2/3 bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding-dinding kerongkongan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Nah, tadi udah disebutin kan, kalau habis dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah tempat pertama kalinya protein dicerna. Getah yang dihasilkan di dinding lambung mengandung asam lambung atau asam klorida atau HCl dan enzim pere yaitu pepsin dan renin. Si asam lambung gunanya buat apa sih? Nah, asam lambung ini gunanya untuk mematikan kuman-kuman yang masuk lewat makanan yang kamu makan. Nah, dari lambung, makanan akan dilanjutkan ke hati. Hati adalah organ pencernaan yang paling besar. Fungsinya untuk menghancurkan racun yang masuk lewat makanan. Cadangan makanan juga disimpan di sini loh. Habis dari hati, kita lanjut ke organ berikutnya, yaitu usus halus. Usus halus ini panjang banget. Nah, makanya sampai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Nah, yang menghasilkan enzim sukrose, laktase, dan maltase yang akan membantu pencernaan kamu. Dan yang kedua ada yeyunum atau usus kosong. Panjangnya sampai 7 meter. Disebut usus kosong karena makanan hanya lewat di usus ini. Jadi cuma lewat-lewat doang gitu. Dan yang ketiga ada ilem atau usus serap. Sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Contohnya, sari-sari makanan adalah glukosa, asam amino, asam lemak, dan juga gliserol. Nah, selanjutnya dari usus halus ada pankreas. Pankreas itu menghasilkan 4 enzim. Tak disebutnya ya, tripsin, heterokinase, strepsin, dan amilase. Dan selanjutnya dari pankreas, makanan akan masuk ke usus besar, di mana makanan yang kamu makan akan dibusukkan di sini. Air di dalamnya juga akan diserap lagi. Nah, di dalamnya ada bakteri Escherichia coli atau E. coli yang akan membantu membusukkan makanan dan membantu tubuh membuat vitamin K. Dan yang terakhir, makanan setelah dibusukkan di usus besar akan masuk ke dalam anus. Anus adalah tempat di mana sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan. Hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja atau feces dan juga gas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada pencernaan. Sebenarnya banyak ya, tapi kita bahas secara umumnya aja. Yang pertama ada appendicitis, di mana adanya infeksi bakteri pada usus buntu. Infeksi ini akan membuat terjadinya peradangan usus buntu, makanya harus sampai operasi ya, sampai ada operasi. Nah, kedua ada diare. Diare itu terjadi karena ada infeksi di usus besar, sehingga kita terus-terusan buang air besar gitu ya. Dan yang ketiga ada konstipasi atau sembelit. Nah, konstipasi ini kebalikan dari diare. Konstipasi ini terjadi karena adanya penyerapan air di usus besar secara berlebihan sehingga feses menjadi padat dan juga susah dikeluarkan. Jadi diare terus keluar, sedangkan konstipasi itu kita susah untuk buang air besar. Dan yang keempat, yang paling umum adalah MAH. MAH ada karena adanya luka dinding lambung bagian dalam. Jika kamu sering telat makan, asam lambung akan dikeluarkan berlebihan. Ini yang akan membuat lambung luka. Makanya jangan sampai telat makan ya. Dan yang kelima, ada parotis atau gondong. Nah, parotis ini terjadi karena adanya virus yang menginfeksi kelenjar ludah. Sehingga kelenjar ludah akan menjadi bengkak di sebelah sini. Nah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ada tugas untuk mencari fungsi-fungsi dari tiap enzim yang ada di sistem pencernaannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah!